Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 saya akan menyampaikan materi ilmu kesehatan hewan, yaitu mengenai penyakit penyakit sama Bu. Jadi penyakit itu penyakit, kalau bahasanya korengan pada bibir, pada biasa terjadi pada kambing dan domba. Tolong itu saja Bu Rina. Nah, boleh sudah. Jadi OLF itu penyakit korengan. Jadi semacam cacar atau bisul pada sekitar mulut. Nah, tapi sebenarnya tidak hanya sekitar mulut. Kalau terparah, pokoknya daerah-daerah tempat yang tidak tumbuh bulu itu bisa terjadi bisul. Contoh pada kemaluan, dekat ekor, tapi hanya biasanya itu muncul di sekitar bibir. Jadi koreng bisul atau vakula kalau bahasa ininya, atau postula kalau bahasa yang modernya itu vakula, postula. Nah, nanti bisul-bisul itu awalnya bentuknya itu bening. Nah, nanti kalau ada infeksi sekunder, nanti infeksi oleh bakteri, itu akhirnya muncul berwarna putih karena menjadi nanah. Ini sangat sering terjadi pada kambing dan domba. Jadi kalau faktor penyebab daripada atau korengan pada kambing domba ini, faktor penyebabnya adalah biasa terjadi karena populasi yang banyak, populasi kambing domba yang banyak. Nah, kemudian itu kandang tidak memenuhi standar, jadi kurang sinar matahari. Dan kemudian pakan kurang tercukupi. Jadi karena kurang sinar matahari sehingga virus relatif berkembang karena kondisi lembab. Terus kemudian pakan kurang, ketika pakan kurang imunitas rendah sehingga mudah sekali terinfeksi oleh penyakit. Kalau terinfeksi semuanya terinfeksi, cuma karena imunitas rendah sehingga muncullah klinis penyakit. Jadi kalau infeksi itu semuanya, hanya artinya menjadi penyakit atau tidak itu ketika tergantung imunitas daya tahan tubuh daripada kambing atau domba tersebut. Nah, kemudian biasanya saat domba yang keluar masuk, jadi dari perjalanan, jadi kambing domba itu biasanya banyak dari para pedagang. Jadi pedagang contoh belanja dari Jawa Tengah, kemudian dibawa ke Bandung. Nah, selama perjalanan ini makan kurang, daya tahan tubuh rendah, kemudian ada infeksi di jalan, akhirnya membawa penyakit ke kandang. Biasanya banyak kalau pada domba-domba yang istilahnya di peternak lokal yang dipelihara sendiri di petani itu jalan. Rata ini punya pedagang, karena kalau pedagang tadi satu perjalanan, dua makanannya juga dikirim. Nah, kemudian tata laksana atau manajemennya juga sembarangan, akhirnya terjadilah penyakit itu biasanya. Dan kemudian kalau penyebab, jadi beda. Kalau ini faktor penyebabnya. Kalau penyebabnya ini infeksi oleh virus, namanya parapovirus. Jadi namanya parapok. Pok itu artinya cacar. Memang ini cacar. Jadi parapovirus. Jadi parapovirus. Pox itu artinya cacar. Jadi virus cacar. Parapovirus itu tadi sudah saya set grup ya teorinya. Jadi parapovirus, parapox. Jadi pox virus ini tidak hanya pada kambing jenis pox ini, di ayam juga ada, sama bentuknya cacar, pox virus, di pox. Jadi kalau di kambing domba bentuknya ORF, namanya ORF.
Ini masuk di Indonesia itu sekitar tahun 1939 lah. Itu di Jogja, Pasuruan, kemudian di daerah Pantura itu masuk di Indonesia. Awalnya dari penyakit dari Afrika, ini dari penyakit dari Afrika. Paling banyak penyakit hewan itu memang dari Afrika. Belum lama juga contoh ASF itu yang di babi, African Swine Fever, berarti demam pada babi yang mengikuti kematian tinggi karena demam tinggi itu juga dari Afrika. Dari Afrika. Kemudian gejala masa inkubasi. Jadi masa inkubasi itu masa dari terinfeksi sampai muncul gejala penyakit. Itu rata-rata ya 3 hari sampai 7 hari. Nah, contoh katakanlah ada sapi yang terinfeksi, ada domba kami masuk dari Jawa Tengah masuk suatu kandang. Itu awalnya jadi tidak ada penyakit. Nah itu biasanya itu pasti menular. Pasti menular, tergantung daya tahan tubuh daripada kambing atau domba di kandang, pasti menular. Yaitu nanti akan muncul klinis penyakit itu adalah 3 hari, paling cepat, paling lama 7 hari. Jadi masa inkubasi 3 sampai 7 hari. Paling cepat muncul gejala itu adalah 3 hari semenjak infeksi. Kapan infeksinya nggak tahu. Ya tahunya hanya apa? Saat katakanlah ada hewan yang terinfeksi dari luar, kemudian ada yang lain muncul, ya itulah ketahuan kurang lebih 3 hari. Itu masa inkubasi. Nah, terus bagaimana kalau jadi endemik penyakit? Ya kita nggak tahu kapan mulai inkubasinya, karena hampir seluruh wilayah Indonesia ini sudah ada virus pox. Virus pox ini sudah ada seluruh Indonesia. Ya makanya tergantung bagaimana kita menjaga manajemen tata laksananya itu tadi, pakan yang cukup, sinar matahari yang cukup, kebersihan cukup, itu insya Allah tidak. Karena Indonesia ini hampir menjadi apa ya, impor penyakit itu hampir. Awalnya Indonesia ini nggak banyak penyakit, tapi kan contoh antrak juga banyak antrak. Contoh yang kalau di sapi ada LSD, non skin disease yang bengal-bengal seperti cacar, juga virus, itu juga berada di Indonesia. Jadi semua penyakit itu awalnya impor. Termasuk kemarin penyakit PMK, penyakit mulut kuku juga impor. Jadi artinya semua penyakit itu di Indonesia ini adalah impor. Ya, karena ya, tata laksana daripada kebijakan pemerintah kurang tegas dan kurang disiplin secara keilmuan, sehingga hanya hampir semua penyakit hewan, baik di unggas maupun di sapi, di kambing juga lengkaplah di Indonesia. Itulah hebatnya negara Indonesia. Banyak orang pintar, profesor, dokter, cuman tidak punya kekuatan untuk, bukan ternyata keberanian. Mereka kekuatan punya untuk bicara karena orang teknis, tapi keberanian untuk bersikap. Kalau sama saya sampaikan apa adanya. Untuk bersikap itu penting. Jadi tidak cukup pintar sama cerdas, tapi harus keberanian untuk bersikap, menyatakan itu perlu disampaikan. Termasuk penyakit PMK yang Maret terakhir itu kan real, itu kesalahan daripada kebijakan pemerintah. Terutama itu langsung instruksi Presiden tahun 2021 nggak salah, Presiden Jokowi itu mengisukan impor daging dari India. Karena India itu tidak bebas PMK. Real tahun 2022 nggak ada lah PMK. Kalau daging itu apalagi daging beku. Daging beku itu sangat kondusif hidupnya virus sama bakteri. Nah, ketika dibuka itu bukan mati, hanya dormen, hanya tidur. Ketika dia langsung dikeluarkan dari freezer, langsung hidup berkembang yang cepat karena itu. Nah, yang disalahkan tukang impor kulit di Surabaya nggak mungkin. Kalau kulit, biarpun dari tempat wabah tidak akan membawa virus. Karena kalau kulitnya sapi atau kambing atau domba itu penyamakan, itu dengan garam lebih dari 10%. Dengan garam 10% semua bakteri virus pasti mati. Tidak ada bakteri sama virus hidup dengan garam, tidak ada. Jadi yang saat ini itulah kalau mental tidak kesatuan itu mengambing ditambah. Kalau kulit tidak, itu ilmiah. Dan ini yang tahu seperti ini tidak hanya saya, semua profesor dokter di bidangnya atau dokter hewan di dinas peternakan atau sampai detail itu tahu. Hanya dia tidak punya keberanian untuk bersikap karena ya tidak ada yang punya mental kesatria dan pengecut kan cari aman dengan jabatannya. Dan kemudian vaksinasi saat wabah bodoh-bodohnya kebijakan.
Karena kebijakan itu kan vaksinasi itu orang awam itu tahu yang namanya vaksinasi anak bayi aja harus divaksin saat dia sehat. Kira-kira ini lagi wabah divaksin ya parah. Pengadaan obat sudah selesai. Nah, itulah kebijakan yang parah. Ini sebagai suatu sosial biar masyarakat tahu. Ini nanti disiarkan di YouTube, masyarakat tahu tidak apa-apa, harus dibukakan. Kalau pemerintah tidak berani, artinya orang expert, orang ahli di pemerintah tidak berani bersikap, masyarakat seperti saya itu ya harus bersikap untuk menjelaskan bangsa. Jadi yang penting satu diantaranya kita sama dengan off ini, benar kita off. Nah, off ini masa inkubasi 3 sampai 7 hari. Kemudian tingkat penularan, jadi penularannya ini 100%. Jadi artinya ketika katakanlah ada 1 ekor kambing atau domba itu dalam satu kandang ada 1 penyakit yang gorengan off tadi, itu 100% semuanya terinfeksi. Nah, pada saat itu langkahnya makanya yang paling penting cepat diisolasi. Ngomong belum menyebar. Jadi kalau sudah ada gejala 1 langsung diisolasi atau di karantina. Di karantina dengan diobati dengan bagus. Yang sehat juga sama, yang sehat langsung diberikan pakan manajemen yang baik, pakan yang cukup, sinar matahari yang cukup, air minum yang cukup, kebersihan yang setiap hari dibersihkan. Itu insya Allah akhirnya dia benar-benar tidak akan muncul penyakit klinisnya, jadi penyakit tersebut. Ini jadi penularannya 100%, penularan 100%. Jadi harus semuanya tertular. Nah, kemudian cara penularannya bagaimana? Cara penularannya semua bahan, entah air liur, entah itu air kencing, entah itu katakanlah istilahnya feses, itu semuanya mengandung orf. Karena ketika sudah menginfeksi tidak mungkin hanya di situ, dia pasti sistemik ke dalam darah. Ketika dalam darah pasti akan terdistribusi ke seluruh jaringan. Ketika terdistribusi ke seluruh jaringan, otomatis akan ke urin, ke feses, ke darah, ke ingus dan ke semuanya. Ini. Nah, kemudian apa medianya? Medianya makanan, minuman yang kontak dengan material tadi, feses, air liur, kemudian air kencing ataupun kontak dengan tubuh hewan yang menderita penyakit orf. Contohnya katakanlah ada rumput kemudian dia dimakan oleh hewan yang terserang penyakit orf, kemudian dimakan lagi sama hewan yang sehat, pasti dia akan tertular. Jadi penularannya baik kontak maupun lewat zat-zat yang keluar dari tubuh hewan yang terserang penyakit orf, itu penularannya. Kemudian gejala klinisnya paling spesifik itu. Jadi koreng dulu. Jadi korengnya pertama kali bubel koreng, bisul dulu atau vakuola. Jadi dia vakuola, jadi bisul dulu warnanya dia bening dulu, tidak berwarna putih nanah, bukan, dia warnanya bening dulu. Nah sudah bening, dan kemudian karena yang namanya kandang itu banyak bakteri, lama-lama berubah menjadi berwarna kekuningan. Itu tadi kalau ada kekuningan ada infeksi sekunder. Kalau itu butuh antibiotik. Nah setelah itu kemudian jika dibiarkan lama-lama menjadi semacam koloni, sebetulnya seperti kembang pol. Jadi bisulnya saking banyaknya gitu, kayak kembang pol gitu. Intinya saking banyaknya gitu. Kembang pol, kayak kembang pol bis itu mana itu, biji ada dan mengeras gitu. Nah, tapi itu sudah mulai sembuh. Kalau sudah mengeras sembuh, maka memerlukan lebih ekonomi. Jadi biasanya kayak kembang pol gitu, tapi banyak. Jadi biasanya kayak kembang pol. Akhirnya korengan itu. Nah, ini untuk pulih total kalau terlambat penanganan ini butuh yang paling cepat 2 minggu. Tapi kalau ditangani dengan cepat dan saya terangkan di pengobatannya, ini insya Allah lebih 7 hari juga sembuh ya. Tapi kalau dibiarkan ini
Itu kalau dia 2 minggu sampai sebulan bisa untuk hilang. Nah, kalau bengkak lagi, jadi apa? Jadi putih. Jadi itu tumor karena menjadi jaringan baru. Yang tadi seperti buah kol tapi buah kolnya kan kalau buah kol kan warnanya putih bagus ya. Ini mah enggak, orang itu jadi menjijikan. Jadi kalau seandainya kita makan sate atau yang seperti itu tidak akan doyan makan. Jadi makanya nilai ekonominya nggak akan laku dijual karena yang mau membeli kalau saya ya tidak mau makan lah. Seandainya masalah yang mau ini sendiri. Nah, kalau kejadiannya antara kambing sama domba banyak kambing dibandingkan domba banyak kambing. Nah, kalau pakai logika bagaimana? Masuk. Kalau pakai logika, kebanyakan kalau kambing itu kan bulunya tipis. Nah, kalau bulu tipis itu berarti tingkat proteksi penjagaannya terhadap tubuh itu lebih sedikit. Kalau domba itu kan bulunya lebat. Jadi akhirnya karena bulu itu bagian diciptakan oleh Allah SWT untuk proteksi tubuh, masuk kuris, kabies dan sebagainya itu kan dengan bulu tadi. Jadi karena bulu. Nah, dan dari bau ketahuan semakin bulunya banyak, kan itu ada namanya zat namanya kodal keringat, kodal sebasea itu ada aroma yang khas dari domba. Itu fungsinya sebagai apa? Pembunuh kuman. Tuhan menciptakan seperti itu. Ini paling banyak kambing. Nah, kalau dari segi tata laksana tapi bukan menjadikan Jawa Tengah atau Jawa Barat tidak. Hanya karena rata-rata kan ini yang paling banyak kejadiannya Jawa Tengah. Karena ya mungkin mohon maaf kalau saya nanti di lapangan manajemen pemeliharaan hewan itu antara Jawa Barat dan Jawa Tengah secara statistik ya itu masih Jawa Barat. Jawa Tengah cenderung terlalu konvensional, itu ya nyata sih, karena hampir semua penyakit itu sebelum Jawa Barat Jawa Tengah. Itu kan kalau pakai logika, berarti tata laksana manajemen itu Jawa Barat lebih unggul. Contoh real, Jawa Barat kemarin kan penyakit PMK itu kan hanya daerah tertentu. Itu kan Jawa Tengah hampir 100% PMK. Oh Jawa Barat ya. Buktinya CBD selamat. Kemudian di Garut itu hampir semuanya selamat. Lembang beberapa, tapi kalau banyak Cilame dan sebagainya. Jawa Tengah hampir full, ada sama-sama sapi, gitu, sama-sama sapi. Dan artinya secara historinya infeksinya Jawa Barat juga karena transport sapi dari Jawa Tengah. Jadi itu memang kepada bapak-bapak pemerintah di Jawa Tengah ya mungkin sebagai evaluasi. Ada evaluasi kenapa Jawa Tengah itu istilahnya tinggi kejadian penyakit itu ya itu tugas bagi dokter hewan, para medik dan semua lembaga yang bertanggung jawab terhadap ketenangan itu dari instansi pemerintah untuk menjelaskan masyarakat Jawa Tengah ya terus terjadi penyakit infeksi yang sebabnya adalah wabah jadi pandemi ya seperti itu. Nah kemudian sampai pada itu jenis kekurangan bisa kalau nafsu makan normal, jadi nafsu makan normal. Ini juga tidak demam tidak demam. Jadi kalaupun ada demam hanya jarang sekali, tapi jarang demam. Nafsu makan normal sebagainya. Jadi gejala jenis paling spesifik intinya bisul korengan pada sekitar mulut. Nah, kemudian setelah itu pengobatan. Jadi kalau pengobatannya itu kalau tradisional seandainya ini karena malah tidak punya obat apapun. Ini kan kalau harus menyampaikan P3K-nya peternak bisa kamu tidak obat apapun itu bisa menggunakan air garam. Tapi sangat nyari. Jadi air garam berapa persen? 10%. Jadi air garam 10%. Jadi kalau 1 liter garam itu dikasih 1 liter air hangat. Ini airnya harus hangat tadinya. Hangat agak panas sedikit. Itu garamnya berarti 100 gram 1 on. Jadi rasanya sangat asin sekali. Jadi garam apapun yang minum garam. Yaitu dioles-oleskan ke sekitar luka-luka. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Ini kan bisul ini kan dari dalam.
Nah dengan bergaram tadi nanti dia akan pecah. Nah dengan pecah, otomatis garam tadi akan masuk ke bisul tersebut. Nah di dalam bisul tadi banyak mengandung virus. Akhirnya garam ini akan membunuh semua virus. Kalau paling murah pengobatannya ini saya sampaikan. Jadi kalau saya tanya siapapun nanti ilmunya berbeda. Nah, tapi kalau secara ilmu kedokteran pengobatannya ini kita menggunakan satu salep. Jadi salep namanya Dexafen. Jadi salep Dexafen ini mengandung penisilin, mengandung anti radang dan mengandung antibakteri. Selalu dengan antivirus itu dioleskan ke sekitar mulut yang luka itu. Jadi tidak ada bagian yang busuk, tapi sekitar mulut dioleskan. Nah, ini nanti pengisap tadi nanti akan memecahkan, diantaranya memecahkan di bisul. Kemudian membunuh virus karena di salep Dexafen tadi ada anti mikroba, semua mikroba akan mati. Nah, kemudian mengobati radangnya, itu kan di situ radang, karena ada Dexafen tadi radangnya akan sembuh. Nah, jadi kemudian juga ada vitamin A-nya, vitamin A-D3E. Jadi vitamin A ini fungsinya untuk menumbuhkan kembali jaringan yang rusak. Jadi tidak sampai muncul seperti kembang pol tadi. Itu fungsinya salep Dexafen atau pakai gentasen juga bisa. Dexafen ada banyak salep di sini. Ada Dexafen, ada gentasen. Itu saja punya. Dexafen, gentasen itu bisa semua untuk mengobati. Itu diberikan sehari 2 kali 3 hari. Dexafen 2 kali sehari. Jadi 2 kali sehari kali 3 hari. Kemudian disuntik obat apa? Obat Melcitin inject. Jadi Melcitin inject ini bisa sebagai antivirus karena dia imunomodulator. Disuntikannya suntikan di bawah kemudian di atas kaki. Ini namanya Melcitin inject. Disuntiknya Melcitin inject. Nah, kalau seandainya Dexafen, Melcitin inject ini bisa dioleskan di mulut, ini akan mempercepat kesembuhan. Dioleskan atau pakai Melcitin oral yang C5 misalnya ya. Melcitin C5 itu dioleskan ke mulut, ini mempercepat kesembuhan. Memang ini bagi antivirus. Dan Melcitin inject atau Melcitin oral. Melcitin yang oral atau oral ada di Indonesia. Saya lupa makanya ada itu bisa sebagai obat apa? Pokoknya Melcitin itu dioleskan ke sekitar mulut orang sembuh. Nah, kemudian diinjeksi, kalau ini pengobatan lengkapnya ya, diinjeksi dengan pemberian multivitamin. Multivit inject ini untuk meningkatkan imunitas dan nafsu makan biar tetap normal. Ini katanya nafsu makan naik. Multivit inject. Nah, kemudian diberikan Melcidril atau Kontrakol. Ini sebagai antihistamin, mencegah peradangan yang baru. Jadi fungsinya ini Melcidril ini atau Kontrakol ini untuk mencegah peradangan yang baru. Jadi ini dia memblokade namanya histamin sehingga tidak akan terjadi peradangan yang baru. Dan kemudian untuk mencegah infeksi sekunder oleh bakteri lingkungan itu diberikan pen strep inject. Ini efektif. Demikian ya. Demikian di faktor penyebab. Kemudian pencegahan. Ini sekarang terakhir ya pengobatan sudah. Pencegahannya tadi jadi hewan yang sakit langsung dikarantina. Kemudian hewan yang sehat dijaga manajemen pemeliharaannya, pakan yang cukup, yaitu rumput 10% kali berat badan. Kalau perlu diberikan konsentrat, tapi jangan dulu, ini rumput aja, rumput cukup. Karena kalau diberi konsentrat, nanti konsentrat ini basah lembab,
akhirnya jadi media penuh larang. Jadi rumput aja, kasih rumput aja sebanyak-banyaknya minimal 10% kali berat badan per ekor kambing atau domba. Kemudian diberikan air minum, tidak berhenti. Jadi air minum kayak gitu terus dan tidak perlu. Kalau usahakan air minum ini harus mengalir. Kalau seandainya dengan menggunakan wadah ember atau apa, air minum ini harus berusia maksimal 6 jam. Tidak boleh sampai 8 jam, harus 6 jam diganti. Nah kemudian setelah itu harus banyak sinar matahari, matahari cukup. Kemudian kotoran dibersihkan setiap hari, tidak boleh ada kotoran menumpuk. Ini pencegahan. Kemudian diusahakan jangan membawa atau memasukkan hewan yang sakit ke kandang, atau jangan membeli hewan dari tempat-tempat yang lagi terjadi wabah off. Itu off itu, jadi jangan dulu. Jadi udah tahu, contoh kita mau belanja bakalan, kemudian kambing domba tersebut berasal dari tempat yang lagi wabah, harus dihindari, karena kita sama dengan memasukkan bibit penyakit. Jadi mungkin demikian yang saya sampaikan materi penyakit ternak off. Semoga bermanfaat, terutama bagi tenaga medis yang akan membantu peternak dan bagi peternak yang seandainya jauh tenaga medis baik hewan maupun medis, sehingga bisa menangani sendiri, sehingga akan bertolak hewan. Terima kasih, semoga bermanfaat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.